Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah patah Jawa kuno yang rasanya sudah familiar ya, yaitu bunyinya, pepatah Jawa ini bunyinya, "Urip iku mung mampir ngombe," ya. Urip iku mung mampir ngombe. Yang kalau dibahasakan, bahasa Indonesia kan, hidup itu hanya sekedar minum air. Apa artinya dari pepatah ini? Urip iku mung mampir ngombe, artinya hidup ini hanya sebentar. Hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya seperti kita mampir minum dan pergi. Jadi begitu singkat. Jadi harapannya kita bisa menggunakan hidup yang singkat ini untuk mempersiapkan diri untuk hidup kita di kehidupan mendatang, yaitu kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan menariknya, setelah ditelusuri, ternyata pepatah Jawa ini berasal atau dilatar belakangi oleh sebuah tradisi kuno ya. Jadi pepatah ini bisa ada karena ada sebuah tradisi kuno di tanah Jawa, yaitu khususnya di Jawa Tengah, dan tradisi ini berasal dari waktu yang sudah lama, kira-kira 100 tahun yang lalu. Tradisi ini sudah ada dari sejak zaman Indonesia belum merdeka. Tradisi ini sudah ada, yaitu tradisi yang dimana setiap pemilik rumah itu menyiapkan kendi atau gentong yang diisi air minum, dan kendi atau gentong itu diletakkan di depan rumah. Ada yang tahu tradisi ini? Masih ada yang pernah lihat? Ya, jadi tradisi ini ya itu zaman dulu dan sekarang mulai ditinggalkan seiring dengan berkembangnya zaman. Jadi jangan dibayangkan rumahnya itu mepet-mepet ya, karena zaman dulu 100 tahun yang lalu, apalagi di tanah Jawa, di Jawa Tengah itu rumahnya berjauhan, masih punya halaman yang luas, dan pada saat itu orang-orang masih berjalan kaki, belum punya kendaraan. Jadi kendi atau gentong yang berisi air minum itu disediakan khusus untuk mereka yang mengadakan perjalanan. Jadi ketika orang itu lewat di depan rumah kita dan haus, mereka dengan bebas, dengan gratis dapat mengambil airnya dan minum. Jadi setiap orang yang mampir tidak perlu
permisi, tidak perlu minta izin. Begitu ada gentong atau kendi yang berisi air, mereka bisa minum dengan bebas. Itu latar belakang dari peribahasa urip iku mung mampir ngombe. Mengapa saya mengangkat fenomena ini? Karena dalam bacaan Injil tadi yang baru saja kita dengarkan, Yesus bersabda, "Siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dengan kata lain, seperti tradisi kuno ini, ternyata berbuat baik itu begitu mudah, ya. Untuk melakukan kebaikan itu tidak perlu dengan menjadi kaya terlebih dahulu, tapi dengan memberi air minum, Tuhan sudah memperhitungkan pahalanya. Apabila kita ingin mengumpulkan pahala di surga dengan berbuat baik itu tidak perlu yang susah-susah, yang muluk-muluk, bahkan hanya dengan memberi air minum yang begitu sederhana, Tuhan sudah memberikan kita reward atau hadiah. Itu yang bisa kita petik dari bacaan Injil, bahwa kita diajak untuk berbuat baik dengan cara yang begitu mudah. Tapi sayangnya tidak semua orang ini bisa melakukan. Apa yang menyebabkan orang ini tidak bisa berbuat baik sekalipun itu hal yang sederhana? Salah satu contohnya, jika berbuat baik itu kita diundang untuk berbagi, maka hal yang kadang menyebabkan kita sulit berbagi adalah karena kita ini begitu serakah. Kita cinta pada uang. Itulah sebabnya dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan kekayaan. Karena kekayaan bisa membuat kita ini jatuh dalam dosa. Hati-hati bagi kita yang punya kekuasaan, punya kekayaan, untuk tidak menggunakan kekuasaan dan kekayaan kita untuk menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Orang tua yang punya kekuasaan terhadap anaknya harus mendidik, membimbing anaknya supaya jangan tersesat. Orang kaya, para penguasa, para pengusaha jangan sampai menjerumuskan karyawannya untuk berbuat curang ataupun korupsi. Ini yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dan dosa itu ternyata punya dampak yang luar biasa. Itulah sebabnya tadi dalam bacaan Injil juga dikatakan, apabila kakimu, tanganmu, matamu berbuat dosa, lebih baik cungkilah, buanglah. Lebih baik kita masuk kerajaan surga dengan tubuh yang cacat daripada dengan tubuh yang utuh kita masuk kerajaan surga. Tapi sayangnya pernyataan ini juga disalahartikan oleh para aliran sesat pada abad ke-12. Yaitu pada abad 12 itu ada aliran sesat yang bernama Albigensian. Jadi aliran ini menganggap bahwa segala yang materi itu jahat karena dia melihat bahwa tubuh ini bisa menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Jadi semua yang materi itu jahat, hanya spiritualitas yang baik. Tapi untungnya Santo Dominikus pada waktu itu mewartakan kebenaran, menceritakan bahwa tubuh pun bisa digunakan untuk mewartakan Tuhan, asalkan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus, kita mau banyak belajar dan berdoa. Jadi apa undangannya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Sekali lagi, hidup ini hanya sementara. Kita diundang untuk memperbaiki hidup, mengisi hidup dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan pertobatan. Dan bagaimana supaya kita bisa hidup dalam pertobatan dan menjauhi segala dosa? Tadi yang pertama adalah kita diundang untuk selalu berbagi. Dengan berbagi kita akan terlepas dari keterikatan duniawi, terikat dari kekuasaan dan kekayaan yang tidak sehat, dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sekali lagi, menjadi berkat tidak perlu tunggu menjadi kaya. Sekalipun dengan memberi air minum, dengan memberikan senyuman, kita sudah melakukan kebaikan dan Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita diajak untuk menghargai orang lain, hidup dalam toleransi. Mengapa demikian? Tadi dalam bacaan Injil juga dikatakan, jika mereka tidak melawan aku, mereka ada di pihak aku. Yang artinya semua orang itu bisa berbuat baik, tidak terbatas oleh suku, latar belakang atau agama. Karena sesungguhnya setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu kita diajak untuk menghargai satu sama lain, toleransi.
seperti tradisi kuno tadi, kita menyediakan air minum, orang tidak akan ditanya, oh kamu dari mana, kamu agamanya apa, baru boleh ambil air. Setiap orang dengan latar belakang apapun, budaya, ras, agama, boleh minum dari air yang kita sediakan. Sama halnya juga dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah pilih-pilih, Tuhan pasti akan menguatkan kita, memampukan kita. Sebagaimana yang juga dijelaskan dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan. Musa mengatakan bahwa setiap orang itu bisa menjadi nabi asalkan ia sungguh dipilih Allah dan mau hidup dalam kebenaran, atau dengan kata lain hidup menjauhi dosa. Jadi semoga hari demi hari kita mau belajar untuk menjadi murah hati, saling menyayangi, saling hormati, dan hidup dalam toleransi. Toleransi ini juga yang menjadi pesan Paus Fransiskus. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Paus Fransiskus menunjukkan bagaimana kita harus bertoleransi dalam hidup beragama. Paus Fransiskus mengunjungi para pemuka agama dari agama lain untuk menunjukkan bahwa hidup harus membawa damai. Berbagi tidak hanya materi, tapi juga berbagi sukacita, berbagi damai, dan berbagi kebahagiaan. Karena hidup hanya sementara, urip iku mung mampir ngombe.